Halo guys, balik lagi bersama kita Media Morfosis. Oke, di sini kita kedatangan tamu yang sangat ngaruh mungkin bagi event-event sekolah, terutama kalau ada event-event dan segala macam. Itu ngaruh banget. Kalian tahu nggak siapa orangnya? Oke, langsung saja kita lihat ini dia siapa yang datang kali ini. Yuk, ketua OSIS Halo, kita. Ya, mau perkenalan dulu nih. Boleh. Ada pantun. Boleh. Pak Nugroho berlayar ning samudra. Asik. Halo kanca-kanca, nami kula An Mursito. Pak Nugroho ketua jurusan. Kenapa ini Mas Aan harus ketua Pak Nuk ini yang Mas Aan sebut Yang kenapa? masuk, yang masuk. Yang masuk. Oke. Masuk lah. Masuk. Oke, di sini kita mau bahas apa nih Mas Aan? Aku nggak tahu tadi nggak di briefing apa-apa, tiba-tiba suruh siapa narasumbernya Mas Aan gitu. Wah, mau bahas apa? Nggak tahu, ntar tanya aja sama dia mau bahas apa, terserah kamu. Lah saya kan aku ya, tadi iya, bingung dong akunya. Bingung dong mau bahas apa. Bahas seputar OSIS saja, kan aku Oh, boleh. OSIS, ya. Boleh. Oke. Nih Mas Aan nih sebelum kita ke OSIS ya, oke. Oke. Kesibukan Mas Aan nih sebelum jadi OSIS ini apa nih? Kan banyak kesibukan kan, atau malah nggak ada kesibukan sama sekali sebelum jadi OSIS. Sebenarnya ya aku ini SMP saya tak jelasin. Pas SMP itu kerjaannya cuman berangkat sekolah, main game, tidur. Udah itu aja. Pokoknya istilahnya cuman makan, minum, belajar, pulang. NPC. NPC. Oke. Nah, pada kelas 3 mau lulusan itu. Bingung. Kok hidupku cuma kayak gini-gini aja ya? Mau terus iseng-iseng diajak teman juga sih. Ikut organisasi di desa kayak Angkatan Muda Muhammadiyah. Coba itu masuk. Ternyata seru juga nih buat event-event kecil-kecil gitu. Padahal aku cuma numpang nama aja di sana. Tapi seru juga nih kok event-eventnya menarik. Terus setelah itu naik tuh ke kelas SMK 1 sini, masuk sini ada kakak kelas 11 itu nawarin, yuk join OSIS gini. Mas Fatir yang kesini. Iya. Nah itu Itu pas itu ya, pas pembagian apa tuh namanya, formulir. Pembagian formulir. Nah itu kan itu masuk ke kelas kita toh. Nah itu kok menarik. Terus tak coba tanya-tanya juga ke kakak kelas. Eventnya apa aja sih yang cocok buat aku, itu apa aja segmentnya. Nah, pertama itu ditawarin porsenitas. Masuk porsenitas aja, soalnya kan aku suka olahraga juga toh. Walaupun badanku kecil kayak gini juga suka olahraga. Iya loh guys. Aan nih walaupun badannya kelihatan cuma kecil gitu, tapi dia kalau olahraga ini paling strong sendiri dia tuh. Enggak. Iya dong. Kayak contoh kemarin lari. Kemarin lari berapa kilo tuh kita? Pas olahraga Pak Kunto tuh. 4 kilo. 4 kilo. Nah, Mas Han tuh cuma dapat berapa? 11 menit ya? 11 menit. 11 menit. Padahal yang lain rata-rata pada terutama yang cowok tuh pada sekitar 18, 19 sampai ya 20 gitu. Tapi pas olahraga itu sebelum hari-hari sebelumnya itu aku juga suka lari. Jadi pas banget pas momen suka lari terus ada penilaian lari. Nah, pas banget. Jadi fisiknya enggak kaget banget. Lanjut ya. Oke. Tadi kan ditawarin kak kelas, Mas Fatir itu nawarin. Terus aku mau tuh masuk ke Sekbid Porsenitas. Pilihanku itu 2, Porsenitas sama Porsenitas sama kepemimpinan apa atau itu? Kepemimpinan atau seni budaya ya? Apa aku? Nah itu masuk Porsenitas, alhamdulillahnya langsung diterima. Malah ditawarin masuk PH.
masuk PH. Tak pikir-pikir itu sampai diajak sama Mas Dava itu ketua 1 periode 2223 Dava. Mas Dava. Dava. Salah. Dava. Siapa? Yang kelas 3 itu. Yang itu. Ya, Dava itu. Nah, Dava itu Dava yang itu mana? loh, yang MPLB. Oh. Nah, Oh, Dava yang culture banget itu ya orangnya. Yes. Culture banget. nah itu Mas Habib sama Mas Dava ngajakin di PM. Mm-mm. PM itu tempat kafe nongkrong lah. Mm-mm. Diajak ke sana, ditanya-tanyain. Cocok enggak itu masuk mau enggak masuk PH terus PH itu apa masakan? PH itu pengurus harian. Oh. Pengurus harian. Nah, cocok enggak nih? Job desk-nya ini aja. Terus enggak sibuk banget toh. Katanya gitu enggak sibuk banget, bisa mengatur waktu gitu. Mm-mm. Tak coba. Masuklah. Berarti masakan ini menerima. Oke. Masuklah langsung. Oke Mas, enggak apa-apa. Tapi agak-agak jaim-jaim dikit. Jaim Malu-malu. Oh. Malu-malu. Mm-mm. Awal-awal kan kayak gitu tuh, malu-malu. Tapi kok bingung, mau Penasaran enggak, kan ya, pastinya. penasaran, tetap penasaran. Langsung tuh, urusan apa bisa ngatur waktunya nanti aja, pikir carry kayak gitulah. Mm-mm. Tak langsung masuk aja. Alhamdulillahnya di setelah pelantikan itu suasananya yo PH-nya juga menyenangkan. Mm-mm. Jadi PH kan terdiri dari 7 orang. 1 ketua umum, 2 ketua 1 dan ketua 2 sama bendahara 1 2, sekretaris 1 dan 2 dan udah itu aja. Mm-mm. Nah, itu. Berarti itu PH tuh jadi dari semua sekbid itu yang paling pokok ya? Ya, Bisa paling disebut pokok. gitu ya? Ya. Aku langsung keterima kan tadi keterima di ketua 2 toh. Mm-mm. Nah, masuk tuh. Awal-awal seneng jalanin event class meeting. Awal banget. Seru. Menyenangkan lah sama ikut-ikut kayak workshop gitu-gitu. Kan OSIS kan sering diajak atau kayak gitu. Tuh. Workshop tuh ini ya, apa tuh Mas? Ngobrol-ngobrol gitu ya sama guru. Jadi kayak diskusi nggak sih? Iya, workshop itu event kayak ada narasumber, nah itu ditanya-tanyain seputar materi, misalnya materi tentang DKV ataupun materi yang lainnya. Kan juga nggak ada, jarang kan yang tahu kalau workshop itu artinya apa sih. Dulu tuh aku juga bingung workshop tuh apa. Ya. Katanya ini ketosnya osisnya pada kemana nih yang di kelas workshop apa workshop, terus gurunya pada workshop, nggak tahu workshop apa workshop. Workshop itu ya kayak narasumber, terus ada pertanyaan-pertanyaan disuruh jawab lah narasumber. Oke, lanjut. Nah, lanjut setelah kelas meeting besar itu event paling seru itu. Seru banget lah di situ. Itu kelas Kelas 10, aku masih kelas 10. Oke. Istilahnya masih nunut kakak kelas gitu. Lanjut sampai event Wakanda itu juga seru, takjil. Berbagi takjil juga di Ramadan. Terus lanjut ke event classmate kecil. Nah, aku menemukan kendala di classmate kecil ini. Awalnya kan ada perlombaan di Gedung Selatan tentang game Free Fire, perlombaan itu. Di sana udah selesai acaranya. Game Free Fire-nya itu udah selesai. Terus aku kan mau ngembaliin router sama barang-barang di sana yang masih tertinggal. Saya buka lah GS-nya. Terus saya kunci lagi. Masuk, lagi nyiapin barang dimasukin ke box. Ada yang kecelakaan di depan. Depan GS Gedung Selatan. Terus Ada kecelakaan, jeder gitu. Apa itu, kaget aku langsung lari ke depan. Posisi itu udah dibenerin lah, motornya udah naikin, tolong sama orang. Tapi pintu yang bagian selatan itu lupa saya kunci. Jadi yang siswa-siswa yang mau bolos keluar itu pada keluar pakai motor. Oke. Ya kan itu kan acaranya udah molor, udah habis gitu loh. Tapi kan belum boleh pulang.
Padahal sedikit lagi baru mau penutupan, tapi kan udah pada capek toh. Keburu-buru mau pulang ya. Ya, keluar itu lewat pintu selatan. Keluar, Pak Agung datang. Dek, dek, dek. Pak Agung marah. Kok nggak dikunci tuh gimana? Tadi kan saya udah bilang disuruh dikunci. Posisi panik dah, kan ada yang kecelakaan. Saya lempar kuncinya dari gedung selatan, saya lempar. Wis, Kemana? tak lempar soalnya kan biar ditutup, biar nanti nggak ngerumun di pintu itu loh. Takutnya kan ada yang keluar lagi. Tak lempar tuh. Pak Agung bilang, kamu sopan kayak gitu. Itu memang salah saya sih. Kamu sopan kayak gitu. Gitu. Kaget apa? Dek. Langsung, ya maaf Pak. Saya kan panik tadi itu loh. Ambil. Posisi gedung selatan gerbangnya masih dikunci. Dikunci, digembok. Kan kuncinya udah saya lempar. Nggak bisa keluar dong saya. Terus? Saya naik pagar. Melompat langsung di jalan itu. Tak ambil. Dimarahin sama aku. Gimana kamu ini? Gitu. Nah itulah suka duganya jadi OSIS itu kayak gitu. Tapi ya itu sama Pak Agung itu udah kayak gini Pak. Bus. I love you Pak Agung. Sekarang sama Pak Agung udah lancar banget. Awal-awal itu ya masih ada problem-problem kayak gitu loh. Pak Agung agak marah lah. Aku juga kalau jadi Pak Agung mungkin ya juga marah ya. Karena kan aku yang salah juga. Masa saya lempar kan ya sopan. Itu. Setelah selesai itu udah nyaman, tenang lah. Udah selesai masalahnya. Udah clear. Aku juga salah juga diberitahu sama Mas Watir, Kak. Kamu itu jangan ceroboh kayak gini gitu. Diberitahu. Awalnya ya kena mental lah. Kena mental? Ya, enggak kena mental sih. Enggak kena mental kan? Enggak mungkin lah kena mental. Enggak mungkin lah. Enggak mungkin lah. Lanjut. Sedikit lah, sedikit Kena mental. enggak. sedikit apa ya? Percaya dirinya kurang, bukan kena mental. Percaya dirinya kurang. Ya sama aja kena mental. Enggak. Itulah. Lama-lamaan aku introspeksi diri lah. Iya sih, aku emang yang salah. Ngapain aku nggak tutup pintu tadi gitu lah. Lama-lama juga aku langsung minta maaf sama Pak Agung. Terus berarti nggak langsung minta maaf, berarti masakan pas habis ngelempar kunci itu nggak langsung minta maaf. Minta maaf, tapi kan posisinya kan masih panas. Terburu-buru ya. Iya, sama tegang juga toh. Pak Agung posisi marah, saya juga panik. Jadi minta maafnya itu ya sekedar minta maaf tapi pakai emosi. Nah, itu. Setelah itu ya beberapa hari itu oke lah, tak minta maaf, emang aku yang salah, tak minta maaf, tapi semuanya udah clear. Sama Pak Agung friend banget sekarang. Terus acara kelas meeting kecil udah selesai, lanjut ke acara HUT. Nah, ini paling besar. Itu malah pas masakan masih kelas 10 juga ya? Kelas 10? Nah itu kan ketua 2 kan jadi ketua panitia di HUT itu ya. Nah itu emang kita itu nggak ngekonsep, kita cuma bantu konsepnya, tapi yang konsep itu nggak kelas. Tapi kan di lapangannya saya harus ambil keputusan juga toh. Posisi itu juga hari pertama HUT itu, acara HUT itu kakak kelas ada yang paskibra. Terus banyak lah, jadi beberapa OSIS itu juga ada yang paskib. Nah itu kendalanya di situ, tapi udah siasati sama kakak kelas. Jadi aku tinggal rondonnya itu berjalan dengan lancar kayak gitu loh. Soalnya kan masih dibantu sama kakak kelas. Terus hari pertama itu alhamdulillahnya lancar. Walaupun ada molor-molor dikit tapi seru. Nah hari keduanya itu ada siswa-siswi ya, oknum ya. Nah itu kan ada namanya lomba fashion show. Fashion show memakai pakaian budaya Yogyakarta.
Nah, pada saat mulai acaranya itu, awalnya kan paginya udah molor. Soalnya nunggu para tamu datang. Itu bukan salah tamu, kan tamu juga sibuk ya. Nah, selesai acara, tamu undangan udah pada datang, udah dimulai, udah dibuka. Itu kan langsung lanjut acara fashion show itu. Nah, urutan pertama fashion show pada HUT itu malah belum siap. Padahal rondonnya udah menunjukkan itu harus berjalan jam 9 kalau nggak salah. Itu udah 9.10 atau 9.20 udah molor itu kan seharusnya. Itu udah molor. Tapi malah yang urutan nomor 1 pada saat fashion show itu malah belum siap gitu loh. Masih jalan-jalan malahan. Naiklah itu. Udah panas. Terus siswanya itu malah belum siap. Siswinya itu belum siap. Tak datengin orangnya malah masih jalan di hall lah. Ayo buruan, cepet dong, ini kan udah molor banget. Tapi dengan sedikit keras lah ngomongnya, tak suruh cepet. Udah tuh langsung jalan. Tapi dari guru kan itu udah molor banget. Setengah fashion show itu baru dapat 10 atau 8 ya orang baru fashion show. Itu udah mau Jumatan. Itu hari Jumat. Jumat, iya, hari Jumat. Itu tuh kayaknya malah nggak berangkat deh kayaknya. Tombolos ya, aku lupa ya. Nggak bercanda. Aku lupa. Kapan ini, ya? Yang belum tahu ini Mas Arya ini satu kelas ya sama aku ya. Lanjut. Nah, sampai itu tadi ya. Siswinya itu kan yang urutan selanjutnya itu masih banyak yang kosong juga tuh. Jadi masih make up. Bentar, saya masih make up gitu. Terus ada beberapa siswi ini juga istilahnya ngeyel gitu loh. Tapi itu bukan sepenuhnya salah siswinya juga. Oke. Walaupun kebanyakan ya. Tadi kan sampai 8 orang tuh ya. 8 orang jalan fashion show. Nah, gurunya itu menghendaki agar lebih cepat lagi. Lebih biar itu nggak memakan waktu banget. Nah, terus 3-3 jalannya jadinya. Saya putusin nggak jadi satu-satu tapi jalannya itu 3, jadi bebarengan. Nanti yang menilai biar gurunya, soalnya gurunya juga yang ingin cepet-cepet tau. Kan itu udah melot banget. Tak suruh 3-3. Berhasil lah itu. Sampai kepotong istirahat Isoma Jumatan. Jumat itu setelah Jumatan, setelah sholat kan saya suruh 11.45 atau 11 jam 12 pas ya, kalau nggak salah. Itu udah langsung kumpul di lapangan. Tapi setelah 12 plus itu udah kumpul itu benar-benar kumpul. Tapi ada seseorang itu malah yang ada yang kesurupan. Iya. Fashion show kesurupan. Iya, nggak tahu ya, karena mungkin katanya itu saya tanya-tanya, dia itu pinjam pakaian di orang, dan itu ada kliniknya gitu ya. Iya, mungkin nggak tahu juga sih. Tapi menurutku kalau semua klinik tuh pakaian yang disewakan tuh menurutku agak ini deh, nggak mungkin deh kayaknya. Ya mungkin ada tapi nggak mungkin kalau sampai kesurupan nggak sih? Nggak tahu ya. Ini langsung tanya aja tuh. Perspektifku sendiri sih. Nah gitu. Itu masalahnya cuma ada di Rondon, jadi molor gitu loh. Itu adalah hari termenyenangkan saya itu. Seru. Di situ banyak lah. Serunya tuh karena bingung, ada bingungnya, ada emosinya, ada serunya, ada gini loh Mas Arya.
Kan aku pernah denger di TikTok atau di mana ya? Siapa orang yang sering ditimpa masalah itu mentalnya akan jadi. Wah, makanya saya mentalnya jadi kebanyakan masalah soalnya. Nah, itu mungkin. Oke, lanjut Mas An, lanjut. Jadi yo kalau ditimpa masalah yo eh kalau dari diriku sendiri itu ya oke lah, ini ujian tapi ini juga bisa naikin value aku kayak gitu. Benar. Setiap masalah pasti naikin value. Entah itu value kesabaran, entah itu value ikhlas atau apapun itu. Benar banget. Itu keren Mas An nih, prinsipnya keren ini. Lanjut Mas An, Tadi sampai mana? Sampai HUT. Oke, sampai HUT ya. HUT-nya belum kelar ya. HUT. Setelah HUT itu ada oprek. Oprek itu open recruitment. Oh. Itu berarti tapi kan Mas An udah naik ke kelas ini kan, 11 ya, kan? Kelas 11 ya. Iya, diceritain dong naiknya dong. Jangan tiba-tiba open recruitment, ntar pada bingung. Ya, Oke. Setelah HUT itu kan naik kelas. HUT itu udah naik kelas itu. Enggak. Oh, iya, Bu. Iya. Oh, Bu. Udah naik kelas. Aduh, aku enggak tahu, Le. Iya, awal semester. Iya. Kan, awal semester. Itu Lupa udah aku. kelas. Juli pas Juni tuh kayak itu tuh. Agustus. Wah, Agustus. Siapa? Juli Ini Agustus. Harusnya malah nggak tahu. Iya. Tanggal lahir sekolah nih, berdirinya sekolah. Ya kan, ya namanya ini aja nggak pernah berangkat, jarang masuk kalau ada acara-acara. Gimana ini? Oke, sampai HUT tadi. HUT itu udah naik kelas. Udah naik kelas 11. Oke, berarti itu acara pertama kali Mas Aan di kelas 11. Iya, pertama kali. Oke, berarti acara HUT itu adalah acara pertama kali. Terus habis itu lanjut ke oprek. Oprek itu open recruitment ya. Nah, oprek di situ basic lah. Kalau dari diriku sendiri itu kan istilahnya masih numpang ya. Jadi open recruitment itu aman lah, masih lancar, nggak ada yang bikin seru, itu nggak ada. Maksudnya biasa aja. menyenangkan, tapi kan yang bikin nggak ada tempaannya gitu. Gak ada spesialnya tuh. Iya, nggak. Ya udah cuma gitu-gitu aja gitu Iya, loh. gitu aja. Open recruitment, wawancarai jadi sok-sokan gitu. Wawancarai. Iya dong, harus agak-agak. Iya. Kamu tujuannya apa di sini? Masih ngapain aja? Masuk OSIS ngapain aja kamu? Minat kenapa mau masuk OSIS kayak gitu, galak ya? Gini nih. Kamu masuk OSIS karena cari cewek atau gimana? Itu ada. Itu emang ini ya, tujuan OSIS tuh kadang ada beberapa orang yang ya cari muka. Enggak bercanda. Bercanda, nanti aku diserang sama Oknum OSIS. Ya, teman-teman itu oknum. Aku diserang sama OSIS nanti, jangan. Bercanda Mas An. Bercanda Mas An. Nggak ada ya di sini. Kalau di OSIS lain nggak tahu. Kalau di OSIS Kusuma Bakti ini aman, teman-teman. Tapi Mas An yakin 100% nggak ada yang mikir kayak aku masuk OSIS biar keren gitu. Biar keren. Itu kepribadian masing-masing. Ya, tapi nggak tahu saya. Ya, tapi kan emang tujuan OSIS itu nggak sih? Apa tuh? Ya itu biar keren. Enggak lah. Gini ya. Belajar organisasi. Bentar. Kan kamu dari luar OSIS. Setahu area ini sering ini. Sering saya seleksi OSIS ini. Kan jadi ya pasti seperti itulah. Ada yang plus sama minusnya. Jadi kalau jadi OSIS ya mungkin ada ya yang dicariin sama masyarakat. Ya aku nggak 100% nentuin kalau OSIS kayak gitu sih, enggak. Tapi kan aku bilang, tapi hampir beberapa orang mungkin menganggap bahwa OSIS itu emang kayak gitu. Soalnya dulu aku pernah kok ini tanya ke teman gitu, tujuan masuk OSIS apa? Biar keren lah gitu. Ada yang bilang, diam aja. Pribadian masing-masing ya. Iya. Berarti dia cuman famous ya apa? Cari nama nggak sih? Yeah.
Lebih ke pengen famous. Famous. Ya, tapi kan juga ada yang mikirnya kayak aku mau daripada gabut di rumah nggak ada kegiatan, ya ikut OSIS pernah lah. cerita juga tuh sama kamu. Tujuannya itu, tahu aku. Aku ditanya nih, teman-teman ya. Aku ditanya sama Mas Arya. Kamu itu tujuannya masuk OSIS itu ngapain sih, An? Tak jelasin. Aku di rumah itu cuman gabut aja ya. Terus Mas Arya bilang gini, ngapain kalau gabut ya kerja aja, cari kerja gitu lah. Nah, tak pikir-pikir emang benar yang dikatakan Mas Arya itu benar, cari kerja. Tetapi kalau aku nggak masuk OSIS, aku tuh dulu introvert banget. Kalau teman-teman nggak tahu ya, sekarang kan bisa menyesuaikan lah. Tapi dulu itu aku introvert, benar-benar introvert. Teman-teman desa pun, soalnya teman-teman desa itu kan besar-besar ya. Itu paling kecil sendiri lah kalau di desa. Seumuranku itu di desa nggak ada. Itu kalau seumuran itu nggak ada, tapi kalau di bawah ada. Di bawahku umurnya itu ada. Tapi aku gabungnya sama yang lebih tua. Nah, di sini kan kayak rasanya itu gimana ya? Dari kecil itu udah dididik harus bisa bergaul sama orang yang lebih dewasa. Nah, di situ. Tapi aku juga ada rasa minder. Kok teman-temanku udah besar-besar, aku masih kayak gini aja. Masih bingung mau ngapain aja. Kan teman-temanku pada sibuk ya. Aku di rumah di kampung itu kayak ini hidupku ngapain aja ini pada saat SMP. Cuman main game, FF. Covid itu FF pas naik-naiknya itu FF. Bener enggak? Iya dong. Enggak dong. Iya. FF tuh naik. Free Fire, Mobile Legends itu naiknya pada saat Covid. Iya, pas Covid, Iya. pas Covid. Nah, itu mulanya disitulah gabut, benar-benar gabut. Nah, setelah kebosanan di rumah itu, aku kayak ngerasain aku udah introvert, bosen, nggak punya soft skill apapun. Nah, cobalah, jadi aku paksa diriku bisa ekstrovert. Nah, alhamdulillahnya ya ketemu teman-teman yang baik, jadi ya aku bisa menyesuaikan lah, jadi ke bawah lah istilahnya. Iya, bener-bener itu bener kok. Dulu Mas Aan tuh juga awal pertama kali kelas 10 tuh aku kenal tuh cuma gitu. Diem anteng, nggak ada omongan, kalau nggak ditanyain udah kayak batu dia, patung, nggak ngomong nggak gerak. SMA kelas 1 masih mendingan itu. Ya boh. Masih bisa sosialisasi. Iya, kalau diajak ngobrol, kalau nggak diajak ngobrol ya diem aja. Iya benar. Orang aku sering ngajakin ngobrol tuh cuma kayak jawabannya cuma iya ya gini oh ya, kadang tanya balik tapi cuma ya tipis banget sih. Tadi sampai apa? Oprek ya? Oprek setelah itu naik. Habis. Aku haus. Oprek itu apa tadi? Aku haus. Naik. Udah habis. Naik ditawarin jadi ketua umum. Nah, itu ada seleksinya, alhamdulillahnya diterima sama teman-teman dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Mudia. Teman-teman juga terima kasih. Ini tak sampai di sini ya. Boleh. Terima kasih teman-teman yang udah memilih saya nomor urut 1 kemarin. Terima kasih banget. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan kalian. Anjay. Tapi aku nggak milih sih kayak yang kemarin. Enggak bercanda. Aku milih. Santai. Aku milih. Gimana ya? Itu kan hak masing-masing. Hak setiap siswa masing-masing. Terserah. Jadi Bener. mau milih aku atau enggak kan itu Urusan pribadi. masing-masing. Tapi kemarin aku milih kok. Alhamdulillahnya saya keterima. Alhamdulillahnya saya milih juga Mas. 70%.
Sombong banget sih. Ini itu jokes ya teman. Enggak, ini bercanda, ini jokes. Soalnya kemarin juga yang meyakinkan tuh cuma yang ya menurut aku sih ya cuma Banyak orang yang bilang benar. oh Kok Aan kok sama kok kamu ya? kakak. Kok Aan teman-teman gue ya kayak gini. Seorang Aan bisa diterima gitu. Awal-awal itu dan ketua dua lah, enggak ketua umum kan kaget lah teman-teman desa. Tapi sederhananya ketua dua aja. Aku jadi ketua dua itu pada saat kelas 10 itu langsung kena tempaan itu, benar-benar langsung kena tempaan. Langsung. Aku enggak dengar dari sendiri sih, tapi kan cuma lihat dari pakai mata gitu. Dia ngomongin, ini kok. Tapi kayak mukanya itu kayak nggak biasa itu loh. Jadi kayak awal-awal itu aku bener gak sih aku ini masuk OSIS. Iya. Emang ini juga aku juga ngelihat ada beberapa orang yang kayak ini di awal-awal tuh ketua duanya dia gitu. Ada yang kayak gitu aku denger soalnya pas kapan itu kita pernah jalan kan ke kamar mandi WC yang di depan lab MPLB apa itu loh, yang deket di kafe 10 di kafe 2 tuh loh. Iya. Nah, di depan situ kan banyak cewek-cewek tuh. Nah, itu pada kayak ketua duanya. Hah, apa sih? Ya udah sih kamu nggak kepilih, kamu nggak nyalonin jadi OSIS kok. Berisik aja. Ya kan. Ya itulah. Fisik itu sebenarnya menentukan. Jadi teman-teman Fisik. yang masih dihina-hina, kembangkanlah potensi kalian. Buatlah tubuh kalian jadi semenarik mungkin ya. Entah itu olahraga, entah itu pakai skincare. Itulah. Itu penting ya teman-teman. Aku juga dapat wejangan dari kakak kelas itu yang udah lulus itu juga di pekerjaan itu juga membutuhkan orang yang Rupawan. iya bagus. benar kan? Iya, Setuju nggak itu? Setuju. Ya kan kalau disuruh milih misal ini yang sorry. Misal kayak yang ini cuma biasa aja, terus sama ini yang cakep atau cantik. Ganteng gitu. Nah, jelas dong kalau buat Bos. ini CEO Bang. nah, atau apapun itulah pasti jelas milih. Maksudnya secara skill sama pasti jelas milih. Yang ini dong, yang cakep dong, jelas dong. Tapi tergantung juga kembali ke pekerjaannya apa dulu. Bener. Menurutku. Kalau kerjaannya jadi kayak apa ya? Jadi promotor atau apa, kalau nggak cakep, nggak menarik. Betul. Nggak kepake, nggak akan keterima. Mau jadi polban, kalau nggak cantik, nggak bisa. juga? Host juga nggak ada yang bilang cakep ya. Nggak bilang ya. Iyalah. Biasa aja. Kita anu aja dong. Jujur-jujuran aja dong. Emang cakep itu juga menentukan. Iya. Soalnya kan ginilah kita ngobrol di depan kamera kayak gini. Beda banget kok sama misalnya Mas Arya pintar ngomong. Terus juga ada seseorang yang pintar ngomong juga tapi mukanya biasa-biasa aja. Nah, itu kan dilihatnya di kamera itu juga berbeda. Bener. Menurutku Bener. Aku aja gini, dulu sebelum aku punya cewek nih, kayak mau jajan nih ke minimarket gitu. Lihat tuh. Ceweknya cantik yang jualan. Kita langsung kayak beli di situ langsung gitu. Kalau semua beli di warung gitu, yang jual ibu-ibu enggak jadi. Gitu. Kayak yang jual jelek gak jadi. Kamu enggak sih? Kamu enggak seperti itu? Enggak. Aku gitu. Aku jujur aja. Aku gitu. Ya biasa sih gitu, kayak pasti menentukan enggak sih gitu. Menentukan Cakep apa enggak tuh pasti lebih tertarik. Tapi kalau misal ya tergantung. Semua tergantung pekerjaannya sih menurutku juga. Itu ngomonginnya kalau sama-sama mentalnya sama, skillnya sama ya. Kalau ganteng ada tapi Enggak ada skill ya sama aja. sama aja. Buang enggak kepake, bener. Oke, daripada bahas cakep-cakep mending lanjut aja. Yang tadi. Sampai mana tadi? Tadi sampai open recruitment kalau nggak salah. Dari tadi di situ dulu kayaknya. Iya. Enggak. Tadi. Sampai naik jadi ketua OSIS. Pas pertama kali ini juga yang pada di sini di bombastic size at.
Bombastik apa? Aku nggak bisa bahasa Inggris. Sampai di sini tadi ya. Sampai aku bener nggak sih masuk OSIS ini? Lama-kelamaan berpikir kayak gitu toh. Aku terus nggak apa-apa, berarti ini terus aku nemu potongan artikel. Nah itu kalau kita masalahnya semakin berat, berarti jalan kita itu benar. Yang jalan yang kita tempuh itu benar. Nah, tak lanjutin terus. Alhamdulillahnya sampai di titik ini. Jadi ketos. Sebenarnya ketos itu bukan sebuah sih. Bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Karena percuma ketos tapi nggak bisa bikin variasi di OSIS. Oke. Variasi itu apa aja? Variasi bikin event, variasi kayak dobrakan baru lah. Terutama kan ini kan OSIS tuh udah di ibaratnya acara sekolah tuh yang handle hampir 90% OSIS nggak sih? Enggak. Bisa dibilang gitu nggak sih? Ya, kita juga bekerja sama-sama Rohis, DA, terus juga Talenta, banyak kan. Talenta itu juga walaupun bukan organisasi tapi kan juga mempunyai SDM juga. Contohnya seperti ini kan, ini SDM yang harus dilanjutkan terus loh. Kan misalnya kalau kamu udah lulus, itu kan adik kelasmu juga melanjutkan ini dan seterusnya. Siapa tahu media morfosis ini berkembang di kemudian hari. Amin. Enggak ada yang aminin toh. Pada bisu kok. Amin. Wah. Telat. Orang-orangan ini tuh pada nggak peka, Mas. Iya. Lama. Responnya tuh plonggang. Enggak apa-apa. Asik. Kan masih belajar. Di sini kita Iya juga sih. masih belajar. Sih. Benar. Oke, terus tadi Jadi topik. jadi pas jadi ketos ya kan? Udah jadi OSIS. Ya. Kalau OSIS lah. Seru lah, tapi bagi teman-teman yang gabut di rumah yang ingin menonjolkan jiwa kepemimpinan bisa masuk OSIS ya. Ditunggu open rekrutmennya ya teman-teman. Aku Promosi dulu. Oke. Aku nggak jadi OSIS. Ada jiwa kepemimpinan nggak harus jadi OSIS. Iya, itu kan pembelajaran kan nggak harus di sekolah. Gak bercanda. Contohnya di band apa? Adiaksa. Nggak juga sih. Nggak ada pemimpinnya di sana. Terus sampai mana tadi ya? Keputus-putus mulu deh perasaan. Sampai Promosi tadi itu habis promosi. promosi OSIS. Nah itu setelah naik itu ya siklusnya sama lah, tapi perbedaannya kelas 10 sama kelas 11 itu beda banget. Kalau 11 kan kita yang ngatur semuanya. Nah, kalau kelas 10 kan kita masih dibimbing sama kakak kelas. Nah itu beda banget. Masih belajar lah. Belajar banget. Ya kalau saya rasa sih belajarnya itu tentang kesabaran sih ya. Iyalah jelas sih menurutku OSIS itu kalau orang-orang yang nggak sabar ntar udah ibaratnya ya, salah satunya oknum kayak aku nih suka kadang ngatain lah atau gimana gitu kan, tapi aku sebenarnya ngatain tuh nggak ngatain beneran sih, bercanda doang sih gitu aja. Kayak pasti udah jadi OSIS ngurusin kegiatan sekolah, kalau nggak ada OSIS juga kegiatan sekolah susah jalannya, nggak mungkin guru-guru yang mau ngurusin, nggak mungkin, udah pasti sekolahan yang ini udah pasti OSIS yang ngurusin. Selesai itu masih kadang ntar dikata-katain lah, OSIS gini lah, OSIS gitu. Habis itu ntar belum kalau udah bikin event mana orang-orangannya pada ngeyel, diginiin, digituin. Itu seru. Oh seru. Wah, aku pikir aku tuh mencurahkan isi hati Mas Aan. Enggak. Aku tahu kok. Ini ada beberapa teman-teman yang kayak pada kasih tahu susah banget sih anak-anaknya. Kayak gitu ada yang bilang sama aku. Siapa itu? Aduh, jangan disebut deh udah. Kalau kamu? Aku mah bagian nontonin, supporter ya, semangat ya, semangat. Loh, akan suka gitu tau Mas Aan kalau sama Mas Aan ya. Iya. Pulang sorean. Iya ya. Oh, karena OSIS. Oh ya udah, semangat ya. Sering kayak gitu.
tahu sama masakan. Enggak kayak gini mah. Pulang sorean. Ngapain? OSIS. Hah. Aku sih pulang. Nah, kayak gitu ya. bercanda. Ya, lanjut. Nah, setelah ngerasain kelas 11 itu ya benar-benar kita harus ekstra sabar ya. Soalnya kan kita jadi istilahnya penanggung jawabnya sepenuhnya lah kalau kelas 11 itu. Tapi itu yang lebih bikin seru itu di situ. Seru banget. Seru. Kayak Bisa kalau mau kuliah enggak. masuk BEM. Masuk apa? BEM. PEM. PEM apa PEM? Organisasi di kuliah. Oh, enggak berarti. Enggak tahu sih besok. Mungkin. Kalau Enggak ada yang tahu. Siapa tahu kamu besok menjadi anak soleh. amin. Sekarang udah soleh tambah soleh lagi. Wah, amin. Emang Sholat Jumat. Sekarang udah sholat Jumat. Besok datangnya lebih awal lagi gitu. Iya kan? oh iya ya. Bener kan? Baik Mas Ani mendoakan aku yang baik-baik dia. Iya kan? Oke. Terus Kan kita ini ya. Aku sama Mas Sarah itu kan tadi kamu jelasinnya aku nengahin di Band Adiaksa itu loh. Nah itu sebenarnya aku nengahinnya itu bukan karena aku mau ikut campur ya teman-teman. Itu karena aku kan posisi di situ kan bareng-bareng. Awalnya itu mantan anggota juga. ya Dia mantan anggota. awalnya itu siapa aja? Aku, Jesse, Terus, Jason, terus juga kamu, ya terus Aan, Devita, yang Zahro, Zahro. aku. Ya, sama Kesha penyanyi. Oh iya, heeh. Nah di situ. Nah itu. Main. Aku kan kayaknya kalau band sama OSIS kayaknya nggak bisa. Terus tak suruh gantiin Andito yang pernah podcast di sini tuh. Yang orangnya kocak. Ya benar. Kocak banget. Kocak. Yang banyak gimmicknya itu. Heeh. Gak jelas, pengen aku badem gelas boleh nggak sih? Nah itu. Disitulah ada pergantian pemain kan perlu banyak masalahnya awal-awal itu ya. Enggak sih. Itu Dito juga langsung jago dia. Gak usah di kepalanya kamu. Gak usah di kepalanya. Kan, pada saat bulan itu kan latihannya jadi bingung toh. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Iya ya. Itu sampai sekarang tuh masih kayak gitu sih. Nah itu kan nggak tahu lagi. Nah, Tapi nggak pernah gimana sih, sekarang udah mendingan daripada dulu tuh. Dulu kita mau latihan gitu baru benar-benar ekstra, soalnya baru pertama kali juga kan. Jadi harus yang udah latihannya ekstra, mainnya aja jelek banget. Enggak, serius. Iya benar. Masih mainnya kacau banget, Mas Ian. Masih kacau. Habis itu lanjut terus. Nah, itu tuh sampai yang bener-bener gitaris ganti. Udah ganti, nggak Devita lagi kan, itu keluar. Habis itu Dito juga udah keluar, penyanyi keluar. Kita cari anggota baru lagi. Nah, dapat anggota baru, kita maksain buat ikut apa tuh, Jess? Kita ikut ini ya? Lomba di mana toh? Lalisa di Lalisa. Itu ikut lomba di Lalisa. Kita maksain tuh. Nah, kita maksain di situ. Nah, tapi dengan kita maksa di situ, kita dapat perkembangan banyak banget sih di situ. Setelah selesai dari Lalisa, kita udah kayak udah pede tuh mainnya, nggak harus butuh latihan ekstra lagi. Nah, habis itu kita manggung di apa sih itu? Di Class meeting besar. Class meeting. Angkatanku. Di angkatan ya kemarin. Class meeting Ramayana. Class meeting Ramayana itu tampil kan udah ya lumayan lah daripada sebelumnya, udah enak didengerin tuh, udah nggak kacau banget, walaupun itu udah bagus banget sih, udah nggak kacau sama sekali sih, lumayan lah daripada sebelumnya masih tempo nggak amburadul. Kamu tahu nggak Adiaksa itu kan aku tari tuh tanya-tanya kan, kita kan awal-awal itu
bingung nentuin namanya apa. Iya, yang ngasih nama Diaksa tuh Mas Aan juga loh. Dia dulu basis dung 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 gitu. Oh, kayak gini aja men. Iya. Terus. Nah, awan bingung di grup kan itu nanya yang cocok apa ya, nama yang cocok apa ini buat band kita gitu toh. Tak cari-cari, tanyalah sama seseorang. Tanya ada temanku yang ngasih saran nama bagus nih kayaknya. Sampaiin di grup pada setuju semua. Ya itu amat keren sih namanya. Soalnya kan dari tak lihat-lihat dari yang disampaikan temanku maknanya juga itu kan bagus. Jadi boleh banget nih tak majuin. Ternyata diterima sama teman-teman semua. Lanjutlah Bubar kita- semuanya. Baru tinggal Arya sama Zahro sekarang yang murni. Dari dulu sampai sekarang tinggal aku sama Zahro doang sih. Jaisang setelah classmate Ramayana, aduh aku kayaknya udah gak bisa ikut nih, udah kayak gitu deh. Padahal itu ada lomba band-bandan juga, udah aku ajakin dia tuh, tapi kayak masih aku nggak sanggup ini, sibuk katanya dia sibuk. Padahal orangnya kerjaannya cuma apalah. Nggak tahu juga sih kalau di rumah gimana sih. Mungkin karena rumahnya jauh sih menurutku. Itu salah satu problemnya. Oke, lanjut Mas Aan. Tadi sampai mana? Sampai suka duka. Belum nyampein suka duka di OSIS. Oke. Suka duka jadi mas-mas ketos. Mas-mas yang paling terpandang. Siswa yang paling ketos dah. Wis. Enggak kayak gitu banget lah. Iya dong. Enggak. Menurut aku kayak gitu. Enggak lah. Pandanganku. Biasa aja. Ya pandanganku kayak gitu. Biasa aja. Kok Masaan maksa? Biasa aja, santai aja. Menurut aku kayak gitu. Bercanda gimmick tadi guys. Heeh. Aku enggak sepemarah itu kok. Kamu marah juga enggak apa-apa deh, Mas. Masih ada ya? Heeh. Habisin. Enggak lah. Enggak sampai ketos nih, aduh. Enggak sampai. Ya. Nah, beda cerita kalau Mas Arya jadi ketos. Tek berjalan di depan cewek-cewek kan banyakan cewek-cewek ya di sekolah kita. Jalan nih. Ketos Mas Arya. Wah, rame. Aku Mas Arya ganteng banget kayak gitu. Aku pengen mutah sumpah. Nggak ada niatan jadi ketos. Enggak, misalnya kan Misal. Kan dapetnya kan sekarang anak iya. Jangan disepil. Anak AKL. Bener anak AKL. Anak AKL. Kenapa sampai situ sih? Panas. Gak lanjut. Ya, anak AKL. Anak AKL karena aku suka anak AKL. Suka anak AKL. Maksudnya aku suka anak AKL, MPLB semuanya aku suka. Anak AKL siapa? Enggak. Maksudnya tuh kita cinta warga Semego semua. OSIS banyak yang AKL. Siapa ini? Mau sebutin satu-satu? Dah, kita lanjut. Privasi ya, teman-teman. Kita lanjut ke topik. Oke, lanjut ke topik. Kita udah banyak banget basa-basinya nih. Iya. Tapi enggak apa-apa lah, lanjut. Biar enggak boring. Ya, oke. Suka dukanya di OSIS sama pesan. Suka duka. Ya, kalau saya di OSIS ya. Santai aja. Oh ya. Di OSIS ya kayak gini. Makan nasi. Terus juga kayak manusia biasa lah. Bedanya ya cuman tanggung jawabnya beda. Kalau kita sebelum masuk jadi ketua umum kan tanggung jawabnya nggak begitu besar. Tanggung jawabnya masih pada Mas Wadir. Kalau ada apa-apa, ketua umumnya itu. Bukan aku. Bukan aku. Nah, jadi kan kalau sekarang kan dibalik. Kalau ada apa-apa, Kamu. saya. Tapi enggak lah, semuanya lah. Semuanya saling bekerja sama. Enggak cuma aku tok kok. Yang kerja itu kan semuanya juga bekerja sama.
semuanya juga kerja keras, nggak cuma saya aja. Hmm. Jadi kalau suka duka nggak ada, sukanya banyak, dukanya nggak ada. Suka duka nggak ada, tapi sukanya banyak, dukanya ada. Gimana tuh? Dukanya nggak ada, maksudnya dukanya nggak ada, sukanya banyak. Sukanya duka kayak misal, aduh agak ribet nih gitu. Kayak susah gak bagi waktu nih. Atau apa Mas Ani Susah gitu loh. saking Waktu ke jurusan. orang selonya nggak punya kegiatan sama sekali, jadi kayak ya udah, aku tuh sering banget ya lihat Mas Ani pulang sekolah gitu tuh, aku habis ngapain lah dia masih ngapain gitu, nggak pulang kan, nggak pulang kapan, nanti sore gitu. Rajin dia lah pulang sore itu, maghrib baru pulang, kadang malam itu sampai malam, nggak pernah nggak. Pernah lah. Nah kayak itu tidur di sekolah kayaknya udah pernah juga deh itu. Enggak sih, kalau tidur di sekolah ya nggak sesering itu. Tapi Yang pernah. yang sering itu kan Mister Desta itu. Sering sekali itu di sekolah. Dia tuh ini di talenta tuh udah jadi kayak ini apa Rumah tuh? kedua, rumah pertama gitu. Kedua Pertama, mungkin. ruang pertama soalnya kan nggak pernah pulang-pulang. Iya, jadi ini, jadi apa tuh namanya? Apa kalau tempat kerja terus ada apa tempat tinggalnya tuh namanya apa? Saya lupa. Sarang, kayak burungnya aja. Mes, Oh, mes, ada mesnya. Mes baru. Nah, talenta tuh mesnya Mas Desa. Ganti nama aja. Mes Desta. Wah, apa nyambung banget. Gak nyambung banget. Oke, berarti menurut Mas Aan sendiri dukanya di OSIS cuma ini ya, susah bagi waktu sama jurusan doang ya. Iya. Gak ada duka di OSIS itu. Tidak ada. Ada sih. Enggak. Suka bareng-bareng, duka bareng-bareng. Kok Iyalah. kok Iya. ya udah ya. Iyain aja tuh. Iya. Suka duka. Sukanya ketemu banyak teman, ketemu orang baru, ketemu partner yang seru, ketemu apa ya? Ketemu kakak kelas yang membimbing adik-adik kelasnya. Itu benar-benar suka banget, benar-benar happy. Oke. Kalau dukanya ya mungkin jadi kurang membagi waktu di OSIS sama di jurusan. Oke. Cuma itu aja ya palingnya. Itu aja sih kalau suka dukanya. Kalau buat Kalau sukanya itu banyak, nggak bisa dijelasin. enggak, kalau dukanya. Sukanya enggak? Dukanya cuma satu itu, nggak bisa membagi. Kayak misal kayak contoh susah diatur kan Mas Aan ketua nih. Nggak ada yang susah diaturin, nggak ada. Semuanya bisa. Bisa diatur. Bisa diatur. Oke. Cuman butuh pendekatan aja. Pendekatan gitu. Apalagi di OSIS kan cewek-cewek semua ya. Masaan Iya. pendekatan semua tuh ke cewek-cewek tuh. Alhamdulillah. Gitu maksudnya. Alhamdulillahnya bisa menjaga diri. Wow. Jangan kemana-mana. Kan aku pikir kayak gitu. Jadi bingung. Kan pendekatan namanya Mas Aan. Pendekatan ya? Pendekatan kan nggak harus pegangan tangan. Enggak, maksudnya tuh pendekatan, ngobrol bareng. Salah satu pendekatan. Pendekatan. Iya, makanya berarti Mas Aan mendekati semua cewek yang ada di OSIS buat berkomunikasi. Jangan mendekati. Konotasinya sangat buruk ya kalau mendekati. Oke, mendekatkan. Mendekati cewek-cewek OSIS kan Mendekatkan. Mendekatkan diri ke mereka buat kayak berkomunikasi. Sering ngajakin ngobrol dong Mas Aan berarti. sering dong. Kenapa? Enggak apa-apa. Siapa? Jangan cemburu. Kok mukanya tengil banget sih pasar ini. Mukanya tengil banget. Itulah. Pendekatan ya. Namamu siapa? Awal-awal. Namamu siapa? Terus sampai ke TC ya. Kan pendekatan OSIS. Gini loh. Gini loh. Kan satu grup. Kan aku sama kakak kelas kayak gitu. Awal-awal kayak gini. Aku awal-awal ini seru banget. Bener-bener seru. Awal masuk. Kenapa? Awal masuk
Aku kan kita kan kalau di pengurus harian kumpul duluan lah. Sebelum kita dilantik, kita kumpul dulu. Masuk di namanya Kopi Pira. Nah, Kopi Pira besok kalau ada event masuk ya sponsornya. Oke. Nah, itu Kopi Pira. Kopi Pira. Di Kopi Pira di sana terus lah. Dari angkatannya sebelumnya Mas Desta dan sebelum-sebelumnya katanya ya di Kopi Pira itu. Nah, itu ngobrol-ngobrol. Nah, undangan kesananya kan ada di grup PH pengurus harian. Enggak saya bukanya undangan rapat akbar di full organisasi OSIS. Jadi enggak di pengurus harian, enggak di grup pengurus harian. Enggak saya buka. Sorenya pada saat kumpul itu, saya kan masih di rumah. Saya main sama ponakan saya. Main di telepon sama Mas Habib. Belum sampai sini, kenapa? Nah. Oh iya Mas, OTW sekarang gitu. Padahal nggak tahu. Nggak saya jelasin, langsung saya OTW. Pas itu motornya dipakai sama ayah. Bapak lah, nggak usah ayah. Ayo sama aja toh. Sama aja, apa salahnya? Bapak saya dipakai lah. Terus saya bingung, waduh ini gimana ya? Saya langsung lari ke rumah kakak tertua saya. Mas, pinjam motor mau ke acara ini. Padahal sorenya setelah maghrib itu seharusnya dipakai kakak saya. Langsung tak bawa aja itu, tak bawa keluar, ngebut lah itu. Sampai sana udah telat banget. Mandek turun, ternyata ada yang lebih telat lagi. Oh, ada temennya. Jadi nggak apa-apa, ada temennya. Ketua Umum Mas Fatir. Ya udah, aman. Aman. Terlambat. Tapi ada alasannya kalau Mas Fatir. Nah, kan ya alasannya masih bikin film. Masakan juga ada alasannya. Kan udah. Kan tapi aku kan alasannya nggak saya bilangin. Harusnya dibilangin dong. Nggak izin. Soalnya saya nggak tahu kalau ada kumpul di sore itu. Oke. Nah Mas Fatir udah izin, udah aman. Tinggal nunggu aku ini. Datang rumahnya. Bali Wayu kayak gitu. Udah tahu lah, udah nunggu lama toh. Datang digituin. Terus aku kan masih kelas 10 ya. Enggak tahu, masih ingah-ingih lah kayak bahasanya lah. Saya gini. Langsung saya duduk, kan diliatin itu. Kasihlah alasannya, digituin sama Kak Mas. Kasihlah alasannya. Langsung kayak gini. Sebelumnya formal banget, sebelumnya gitu. Kayak gitu, bener-bener kayak gini. Sebelumnya saya minta maaf. Saya nggak buka grup, saya nggak download file undangannya kayak gitu. Bener-bener pengurus harian itu yang lama sama yang baru ketawa semua. Bener-bener ketawa. Itu kayak apa ya, kayak aku jadi pelawak lah di situ. Tapi itu malah bikin mendekatkan diri aku sama kakak kelas. Oke. Terus. Nah setelah itu ya nunggu Mas Fatir datang juga, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, terus juga sama Mbak Ana, Mas Dava, Mbak dan yang lain lah ya, dan yang lain-lain nggak usah saya sebut satu-satu. Nah itu ngobrol-ngobrol, seru banget di situ, bener-bener orang-orangnya ramah-ramah, terus juga pelawak-pelawak, jadi ya gembira lah hatinya. Oke. Cocok ya Mas An berarti ya. Ya, jadi gini lah, kan ada pepatah yang kita berkumpul sama pedagang parfum akan ketularan wanginya. Kita berkumpul sama penjaga pembersih tong sampah. Ikut bau Tong sampah. Sampah. Oke. Tapi menurut aku, kalau orang dia emang bener-bener punya pendirian, dia nggak akan ngikutin lingkungannya. Iya benar. Kalau dia bener, orang punya pendirian pasti kayak gitu. Tapi aku juga ngerasain pepatah ini, pepatah yang kalau kita gabung sama pedagang parfum ikut wanginya, kalau pedagang kita berkumpul sama orang-orang yang istilahnya jelek, kita juga ketularan jeleknya.
Dan aku alhamdulillah berkumpul sama orang-orang yang bisa mendidik aku. Nah itu kayak memotivasi aku lah. Di rumah aku nggak benar-benar nggak bisa MC, terus kayak pernah lah aku di suatu titik pernah direndahin itu, kayak gimana ya, sakit lah di hati lah. Terus ngelihat aku jadi motivasi aku lah buat harus berkembang lagi nih. Nah di titik itulah saya harus bisa berkembang, saya harus bisa bagiin orang tua saya harus bisa sukses. Di titik itulah pokoknya SMK kelas 1 itu dimana tahun kebangkitan. Wah, bagus. Keren. Ya gitu deh, mungkin. Tapi aku sama Mas Aan kalau tadi masalah parfum tadi beda prinsip. Kalau aku sendiri, aku sama semua orang, entah itu dia jelek, dia baik, semua aku mainin. Mau gimana pun, aku nggak peduli. Orang-orang mau nganggap aku mau jadi jelek lah atau gimana. Aku selalu kayak ya udah sama mereka. Itu hak mereka buat nilai aku. Aku nggak peduli mau dinilai jelek, mau dinilai baik. Bukan urusan aku. Karena itu nggak ngaruh buat aku gitu mikirnya. Kayak menurutku mau main sama ini selagi bisa ambil positif dan negatifnya. Tapi emang kadang kalau nggak bisa ngontrol itu pasti akan ngikut terus, akan mengikuti arus. Nggak bisa ngontrol itu pasti kayak gitu. Alhamdulillahnya aku ya masih bisa mikir lah, masih bisa ngontrol kalau main-main. Tapi kadang juga pasti terbawa arus. Tapi aku selalu punya pendirian kalau misal ya contoh simpel, emang aku kadang suka kayak males buat masuk pelajaran ini nih. Nggak ada temannya mau bolos. Kan kelas 11 ini nggak ada temannya. Dulu masih ada temannya pas kelas 10. Kayak kelas 11 masih ada yang mau diajakin buat keluar yuk, bolos yuk gitu. Masih ada. Kelas 10 kelas 11 ini udah nggak ada, bener-bener kayak ya udah. Kalau tetap pengen gitu ya pendirian sendiri gitu. Tetap bolos sendirian. Gitu. Itu salah. Tapi ya kadang juga pas aku kelas 10 dulu juga pas lagi kayak diajakin bolos gitu, males. Ya udah, tetap aja kayak kamu aja. Contoh simpelnya gitu aja. Tergantung orangnya aja. Itu semua tuh tergantung orangnya. Kalau dari masyarakat kan benar-benar bisa nating tulus lah. Apa aja yang dibicarain orang lain itu terserah kalian. Nah aku di fase ini tuh masih kayak bingung gitu. Kok aku masih bisa masih suka keinget omongan orang lain. Nah aku kalau mau keluar dari fase ini tuh masih belum keluar lah, belum keluar sepenuhnya. Banyak suka mikir kadang-kadang omongan ini tuh sakit banget gitu. Jadi tuh ngepikirin banget apa yang dikatain orang lain. Kadang-kadang aku masih kayak gitu. Tapi kadang-kadang juga biarin aja. Tapi masih banyak belajar. Aku juga belajar dari Mas Arya kan nggak selalu mikirin pendapat orang lain. Jadi kayak pendapat yang bisa Mas Arya terima itu yang bisa membangun dia. Kalau yang menjatuhkan dia itu Mas Arya nggak bakalan masukin di hati. Kayak ya udah biarin ngomong apa. Tapi kalau benar-benar dia dinasihatin dan itu nasihatannya masuk sama prinsip dia bakal ngelakuin itu. Bener. Karena kan ada orang kan yang sering ngomong kayak gitu sama aku, kayak kamu tuh nggak bisa dinasehatin gini. Tapi nyatanya pas kapan itu juga Aan ngasih tahu aku gini. Oh ya udah, berarti bener gitu. Ya udah, aku mikir nggak ada kan aku kayak aku nggak gitu, nggak pernah nggak aku gitu kan. Pas kapan itu enggak kan. Nah, jadi sebenarnya tuh tergantung orang yang ngasih tahu dan itu masuk nggak sama aku, gitu aja sih. Ya mungkin itu aja dulu ya. Kita mau bahas apa lagi? Udah ya. Udah banyak banget ya. Terus kesan pesannya Mas Aan nih ikut Media Morfosis, diundang ke Media Morfosis apa nih? Ada dong pastinya dong. Kesannya sangat seru, teman-teman juga ramah-ramah di sini. Dan sekarang udah bagus banget lah, MC-nya udah bagus, peralatannya juga bagus.
Berarti sama ini aku nggak Juga bagus. Apa? Berarti sebelumnya aku nggak bagus. Enggak. Wah, Akan menyesuaikan juga toh. Kan baru awal-awal gitu. paham. Oke, terus tadi lanjut. Terus sekarang udah ada TV kan? Kemarin baru berapa episode ini toh? Nah, itu bagus. Jadi kalau teman-teman mau sponsori Media Morfosis, Boleh. Oh, boleh banget tuh. boleh kan? Boleh banget. Boleh. Oke. Bagi teman-teman kalau yang mau sponsor, menyponsori, itu bisa banget ya. Hubungi Di bawah ini Media Morfosis. Itu Dari perusahaan-perusahaan nggak bakalan nyesel lah. Soalnya tiap bulan atau tiap minggu apa kita ini posting ya per minggu ya? ya Per mingguan. per minggu lah posting di sini. Terus kita juga perusahaan di sini pasti juga ikut juga berkembang kalau sponsor di sini. Soalnya banyak juga benefit bagi perusahaan-perusahaan ini atau Bener apalagi selain promosinya, selain juga nanti banyak yang tahu di SMK Negeri 1 Median. nah itu bener. Oke. Terus udah Udah ini aja. pesannya mungkin buat kita apa nih, pesan dari Mas Aan sendiri mungkin. Pesannya jangan lupa sholat. Abis ini kita sholat. Oke, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat.